Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Nehmer. Untuk kisah kali ini diambil dari cerita Bapak Ismawan dari Jakarta Utara. Kisah ini berjudul Genderuwo yang Menyamar. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi dari cerita-cerita selanjutnya. Mari kita dengarkan kisahnya. Genderuwo adalah jenis jin kafir dari kalangan Ifrit yang namanya dikenal oleh masyarakat, terutama oleh masyarakat Jawa. Jin ini konon sangat gemar berhubungan seks dengan bangsa manusia. Menurut cerita, Genderuwo sangat suka bersemayam di dalam rahim atau vagina seorang wanita. Maka tak heran, selain faktor biologis, konon seorang wanita yang mengidap kelainan hiperseks diyakini dalam rahimnya telah dicokoli oleh jin jenis Genderuwo ini. Misalnya saja, seorang istri yang hiperseks karena pengaruh Genderuwo, maka dirinya selalu banyak menuntut pada suaminya agar selalu berhubungan seks dengannya, seakan dia tak pernah lelah meski melakukannya berkali-kali. Jika sang suami tidak dapat memuaskannya, maka wanita ini tak segan-segan mencari pasangan lain di luar nikah. Tentu ini sangat merugikan suami yang ditinggalkannya, tetapi si wanita itu sendiri. Tentu ini tidak saja merugikan suami yang ditinggalkannya, tetapi juga si wanita itu sendiri, karena Genderuwo mendapat kepuasan dari si wanita tiap kali wanita itu melakukan oleh asmara bersama lelaki lain. Dan sebaliknya, tak jarang sosok Genderuwo juga kerap menyamar sebagai seorang suami dari istri yang ditinggalkannya. Tujuannya tak lain untuk melakukan hubungan seks. Berikut sebuah pengalaman yang dituturkan oleh Pak Ismawan, yang kini bekerja sebagai pegawai di salah satu kantor pos di wilayah Terisi Indramayu. Dia berhasil menggagalkan Genderuwo yang nyaris menyetubuhi ibunya. Berikut kisah selengkapnya. Peristiwa ini terjadi beberapa puluh tahun silam. Saat itu, aku masih duduk di bangku kelas 5 SD. Aku dan keluargaku masih tinggal di kampung Muara Baru, Jakarta Utara. Dan di kampung itu, keluargaku tergolong paling berada. Bapakku adalah seorang pedagang yang memiliki beberapa kios besar yang menjual beberapa kebutuhan rumah tangga. Bapakku juga memiliki 2 buah mobil angkutan. Karena keberadaannya, maka tak heran kalau bapak mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Dari keempat saudaraku yang lain, aku tergolong anak yang agak aneh. Kedua orang tua dan saudaraku kerap kali melihatku berbicara sendiri dan bermain-main sendiri, seperti layaknya aku sedang bermain dengan teman-teman sebayaku. Memang begitulah yang aku rasakan. Aku tidak pernah merasa berbicara atau bermain sendiri, melainkan ada teman-teman yang selalu menemaniku. Padahal mereka, maksudku orang tua dan saudara-saudaraku, sama sekali tidak melihat teman-teman main itu. "Kamu kok main dan bicara sendirian?" tanya kakakku. Hal itulah yang buat heran, karena sesungguhnya aku merasa ada seorang bocah yang seusia denganku mengajakku bermain. Aku sendiri mengenal bocah itu sudah lama. Dia sering datang ke kamarku saat aku sedang sendiri. Kadang bocah itu mengajakku bermain, seperti main petak umpet atau ngobrol-ngobrol layaknya temanku yang lain. Wujud bocah itu berkepala botak dan hanya mengenakan celana dalam. Saat itu, kampung Muara Baru memang tidak seperti sekarang. Keadaan lahan perkarangan dan rumah-rumah penduduk kebanyakan masih tampak sederhana. Di kanan kiri jalan, pepohonan besar masih dibiarkan berdiri kokoh, dan masih banyak lagi jalan dan tempat yang belum direnovasi. Rumahku yang besar belum menggunakan lampu listrik, jadi untuk penerangan kami menggunakan lampu teplok yang dipasang di setiap sudut kamar. Dan di belakang rumahku terdapat sebuah pohon tua, sejenis pohon bakau. Menurut cerita penduduk sekitar, pohon itu ada penghuninya. Entahlah, mungkin yang dikatakan orang itu benar, karena aku sendiri mempercayai hal-hal demikian. Lalu, adakah kaitannya misterius yang menjadi temanku dengan pohon itu? Entahlah, mungkin apa yang dikatakan orang itu benar, karena aku sendiri mempercayai hal-hal demikian. Lalu, adakah kaitannya antara bocah misterius yang menjadi temanku dengan pohon tua di belakang rumahku itu?
Sudah menjadi kebiasaan, bapakku sering pergi keluar malam dan meninggalkan rumah. Ini harus dia lakukan karena ada keperluan dinas. Kami semua sudah maklum apa yang dilakukan bapakku itu. Seperti hari itu, bapak juga harus keluar malam untuk urusan pekerjaannya. Namun, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Keadaan malam itu terasa lain dari biasanya. Jika biasanya masih sore aku sudah tidur, tapi malam itu sepasang mataku sulit sekali untuk kupejamkan. Ibu dan saudara-saudaraku yang lain mungkin sudah terlelap. Hanya aku sendiri yang masih melek. Kulirik jam sudah menunjukkan pukul 23. Belum begitu larut malam, pikirku. Tapi entah kenapa saat itu suasana begitu mencekam. Sesekali aku terbangun dari tempat tidur, lalu kembali rebahan di tempat yang sama. Begitu heningnya malam itu, sehingga lolongan anjing terdengar lantang memecah kesunyian. Sesekali pikiranku tertuju pada sosok bocah misterius yang sering datang ke kamarku. Aku sendiri sebenarnya tidak tahu siapa sesungguhnya dia, di mana rumahnya, dan kemana. Tiap kali dia pergi, dia selalu datang tiba-tiba tanpa aku tahu dari mana munculnya. Dan saat itu, aku sendiri tak pernah menanyakan tentang tempat tinggalnya. Bocah sahabatku itu benar-benar aneh. Barangkali dia sosok tuyul, seperti cerita-cerita orang yang katanya suka mencuri uang. Namun, entah kenapa aku tidak merasa takut sama sekali dengan kehadirannya. Bukan karena aku tidak mempercayai cerita-cerita seputar keberadaan hantu, jin dan sebagainya. Tapi aku merasa ada sesuatu yang membuat diriku tidak takut dengan hal-hal demikian. Terutama sekaitan dengan bocah pelontos itu. Belum selesai aku berpikir tentang keanehan anak kecil itu, aku dikejutkan oleh suara langkah berat di luar kamarku. Suara langkah itu datangnya dari ruang tamu, seperti orang baru masuk dari luar. Aku bangkit dari tempat tidur dan segera menuju pintu kamar yang kebetulan berdekatan dengan ruang tamu. Aku mengendap-endap di balik pintu sambil mengintip dari lubang kunci untuk mengetahui siapa orang di ruang tamu itu. Dan apa yang kulihat kemudian? Jantungku nyaris saja copot saat kulihat makhluk tinggi besar yang sangat menyeramkan. Ya, aku dapat melihat dengan jelas karena cahaya lampu teplok di ruang tamu cukup terang. Makhluk hitam legam itu telanjang dan berbulu lebat menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya bertanduk, gigi-giginya bertaring, dan sepasang matanya memancarkan sinar kemerahan. Aku mencoba menahan diri dan memperhatikan kemana langkah makhluk itu pergi. Rupanya setelah memperhatikan, makhluk itu memasuki kamar ibuku. Perlahan aku melangkah keluar kamar dan menguntit makhluk itu. Seperti ada kekuatan yang menggerakkan seluruh tubuhku agar mengikuti terus mengikutinya. Entahlah, saat itu aku tidak takut sama sekali. Yang ada dalam benakku adalah rasa penasaran bercampur cemas dengan sesuatu yang akan terjadi pada diri ibuku. Benar saja, di dalam kamar sepertinya ibu tengah berbincang-bincang dengan makhluk itu. Aneh, ibu sepertinya layaknya sedang bersengkrama dengan bapakku. Menyadari keanehan ini, walaupun masih kecil, aku sempat berpikir, mungkin dalam penglihatan ibu, sosok genderuwo itu adalah bapak yang kembali pulang setelah sore tadi berpamitan pergi. Kini aku sadar kalau ibu terkena pengaruh gaib, hingga pandangannya terbalik dan seakan-akan melihat bapak. Meski kecurigaanku semakin memuncak, namun sejauh ini aku belum bertindak apa-apa. Aku masih terus mengendap-endap di luar pintu kamar ibu, menunggu perkembangan selanjutnya. Hingga beberapa lama kemudian aku melihat gelagat kurang baik. Sehabis basa-basi seperti bapak yang asli, kemudian makhluk itu mengajak ibu untuk berhubungan intim. Anehnya, ibu sama sekali tidak menolak ajakannya. Gila, kini sepertinya ibu mulai merebahkan tubuhnya di ranjang. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus segera bertindak cepat untuk mencegah perbuatan iblis itu. Dan brak! Aku mendorong pintu kamar dengan keras. Tindakanku ini membuat mereka sangat terkejut. Makhluk di samping ibuku yang sudah siap melepas pakaian ibu menatap tajam ke arahku, sedang ibu nampak marah atas tindakanku. Tanpa buang waktu lagi, aku langsung saja mengambil bantal dan menubruknya,
Lantas bantal itu langsung kuhajarkan pada makhluk yang masih berdiri menatapku. "Pergi kau iblis, pergi dari sini. Jangan ganggu ibuku," teriakku dengan garang. Berkali-kali aku memukul tubuh makhluk menyeramkan itu dengan bantal. Untuk sementara, makhluk itu diam tak berkutik, sedang ibu tampak berusaha mencegahku. Setelah itu, makhluk itu nampak sangat geram. Dengan sorot mata yang tajam, dia menatapku perlahan. Dia mulai mendekat dan berusaha mencekikku. Kini ibu mulai curiga dengan orang yang dikira suaminya itu. Apalagi dengan apa yang akan dilakukannya terhadap diriku. Ditambah aku yang terus menangis dan meronta. Maka atas dorongan nalurinya, mulailah ibu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu apa yang terjadi kemudian? Benar saja, saat ibu membaca ayat-ayat suci itu, makhluk itu berubah ke wujud aslinya. Sekarang ibu baru yakin dengan ucapanku bahwa yang terlihat di hadapannya bukanlah bapak, melainkan genderuwo yang menyamar sebagai bapak. Ibu pun memperkeras pembacaan ayat suci, hingga akhirnya makhluk itu lenyap dari hadapan kami. Ibu langsung memelukku dengan haru dan ketakutan. Aku hanya diam sambil menangis terseduh-seduh. Sementara saudara-saudaraku yang sudah tidur rupanya mendengar kegaduhan di kamar ibu. Mereka mendatangi kami yang masih trauma dengan kejadian itu. Mereka menanyakan apa yang telah terjadi sesungguhnya. Setelah itu, ibu dan aku mulai tenang. Ibu menceritakan peristiwa yang baru kami alami. Mereka yang mendengarnya terkejut dan takut. Esok harinya, bapak pulang. Beliau juga sangat terkejut dengan cerita itu. Maka, sejak saat itu, bapak berjanji tidak akan pergi dinas malam hari. Takut peristiwa itu terulang lagi. Beliau pun sangat berterima kasih dan salut padaku, yang dengan gigih menentang genderuwo yang hendak memperkosa ibu. Mengenai pohon yang mirip bako di belakang rumah, bapak membenarkan bahwa pohon itu memang sangat angker, dan kami menyimpulkan bahwa genderuwo itu adalah makhluk yang menghuni pohon tersebut. Bapak berjanji akan segera menebang pohon tersebut. Seminggu kemudian, bapak benar-benar menumbangkan pohon angker itu. Namun sebelumnya terlebih dahulu diadakan ritual kecil. Dan mengenai anak kecil yang sering ke rumahku, dia tidak pernah datang lagi. Lalu, mengenai diriku yang bisa melihat hal yang orang lain jarang sekali bisa melihatnya, masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Tapi aku bersyukur dengan keadaanku. Mungkin ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Entah apa jadinya dengan ibuku, seandainya aku tak memiliki kelebihan tersebut.